tinggal satu lagi, meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya. Maka ketika itu mereka bertikai, berselisih tentang masalah siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Padahal Ka'bahnya sudah selesai, tinggal satu lubang rukun asad atau rukun Hajar Aswad itu tinggal meletakkan batu Hajar Aswad saja lagi. Cuma masing-masing dari pembesar Quraisy itu bertikai, masing-masing dari mereka hendak meletakkan Hajar Aswad. Akhirnya mereka pun bertengkar. Fakullun min ru'asai Quraisyin arada raf'a fi mawdi'ihi al-asli qabla hadmihi liya'uza syarfahu li nafsihi wa yatamayyaza bihadhihi al-maziyati ala ghairihi wa raja. Maka masing-masing dari pemimpin orang Quraisy itu menghendaki mengangkat Hajar Aswad supaya Hajar Aswad itu diletakkan ke tempat asalnya ketika sebelum perobohan Ka'bah. Nah, di mana letak asalnya ketika selesai pembangunan Ka'bah? Nah, hendak meletakkan Hajar Aswad itu sholat perkelahian bertangkap dulu. Itu orang-orang Quraisy pada masa itu. Kenapa? Karena apabila orang itu bisa, artinya dia yang dipercayakan mengangkat Hajar Aswad kemudian meletakkan pada tempatnya, itu ada keistimewaan, kebahagiaan, kesenangan atau kebanggaan tersendirilah. Punya ada kebanggaan, keistimewaan tersendiri yang didapatkan, di mana keistimewaan itu tidak didapatkan oleh orang lain. Jadi masing-masing dari pemimpin Quraisy itu masing-masing berebut hendak meletakkan. Karena memang meletakkan Hajar Aswad itu memang harapan masing-masing dari kabilah pemimpin-pemimpin Quraisy ketika itu. Wa 'azumal qil wal maqal ay al maqlulatu wal khawdu fil kalami wa fudulul hadits fil majalis. Maka semakin sengitlah perbentahan, artinya semakin parah ini pertengkaran, perbentahan itu tuh semakin menjadi, karena masing-masing dari pemimpin Quraisy itu masing-masing menunjukkan diri, kami yang lebih berhak untuk meletakkan itu, karena kami yang menjaga juru kunci Ka'bah. Jangan seikong orang kada, kami masing-masing lah. Kalau ibarat begini, kami dia orang asal, dan seikong kada, walaupun kami kada orang asal, pada tuan kami nak buka daerah yang macam-macam lah. Masing-masing mereka itu menunjukkan diri hendak merebut siapa yang meletakkan Hajar Aswad. Bahkan wa tahalafu ay taqasabu 'ala al-qitali wa qawiyatil 'asabiyah. Sampai-sampai mereka itu saling bersumpah tahan berperang, saling bersumpah untuk berperang. Maka ketika itu wa qawiyatil 'asabiyah ay saratil qabailu ahzaban wa tawaifa mujtami'ah. Maka ketika itu jadilah kelompok-kelompok itu, kabilah-kabilah itu bergolongan-golongan, berkelompok-kelompok, kumpul-kumpul. Kalau istilah bahasa kita bergingging dah. Bisa ini kelompok A, kelompok B, kelompok C. Masing-masing ngumpulkan kelompok masing-masing pokoknya tahan berperang demi untuk siapa yang bisa meletakkan Hajar Aswad itu ke tempatnya. Tahan perkelahian itu. Kalau boleh dicontohkan kayak kita lah umpama masjid kita ini karena sudah dimakan usia,
sudah tua, mungkin retak-retak bangunannya. Kalau dibiarkan gitu aja, ada mati yang keguguran bangunan yang rapat. Akhirnya masjid direnovasi, dibangun, dihancurkan, dibangun kembali. Nah, setelah selesai pembangunan masjid, tinggal peresmian. Kalau ini siapa yang gunting tali pita, nah itu aja. Sama Ka'bah itu tinggal menghadap Hajar Aswad aja. Kalau ibarat bangunan wahidnya, siapa yang meresmikan, siapa yang menggunting tali pita itu ya, berebut. Kalau ibarat masjid itu masing-masing berebut. Pengurusnya hendak juga letak, imamnya hendak juga, kaumnya hendak juga letak, masing-masing. Kenapa? Karena ada keistimewaan tersendiri ketika meletakkan Hajar Aswad begitu juga. Siapa yang meresmikan itu kan ada kebanggaan tersendiri. Siapa yang meresmikan, siapa yang tatak tali pita, apalagi tanda tangan ditubuhkan, sebuah kebanggaan, keistimewaan yang tidak semua orang dapatkan itu. Maka begitu pula tentang Hajar Aswad. Ya, siapa yang paling berhak meletakkan Hajar Aswad di tempatnya sampai mereka hendak berperang. Kayak kita tadi, siapa yang berhak meletak tali pita, pokoknya tahan bertumpuk, tahan berkelahian. Orang-orang Quraisy ketika itu masing-masing membentuk kelompok, masing-masing berkelompok masing-masing. Pokoknya tahan bertimpasan, menyerahkan ke orang maka ada meletakkan Hajar Aswad. Jadi persengketaan, perselisihan, belum lagi kalau bahasa kita bakalahi muntong, bakalahi mulut, bakal karda. Pokoknya parah dan hendak berperang. Summa tada'u ay ijtama'u ila al-insafi ay adl. Nah, rupanya pertengkaran semakin hari semakin hebat. Kalau di dalam kitab lain disebutkan tuh 4 hari bertengkar, hanya gara-gara masalah meletakkan Hajar Aswad. Cuma meletakkan Hajar Aswad masalah sepele. 4 hari semakin sengit pertengkaran, bahkan hendak perkelahian. Dan memang sebelum Nabi diutus itu memang banyak kejadian seperti itu. Masalah sepele jadi besar, akhirnya perang saudara, akhirnya perang antar kelompok. Dari masalah kecil jadi ganar perang. Diutus Nabi hilang gitu. Kalau bahasa kita ibarat masalah itu sepele, kalau masih ingat diselesaikan, kenapa tidak? Masalah itu harus kena pesawat tutup kan, apalagi perkelahian. Itu masa-masa jahiliyah itu. Masalah sepele jadi besar. Antara satu suku dengan suku yang lain cuman seekor bermasalah. Itu semua suku berperang. Kalau di tempat kita ini ya Bahari lah, dengar kisah orang Bahari lah. Pokoknya tahun di bawah 80-an atau 90-an ke bawah itu kan masalah sepele antar suku berkelahian. Padahal masalah sepele tersinggul perkelahian habis tuh. Punya Banjar kawan Bukit habis, Jawanya habis, Jawanya bermasalah habis, konco-konconya baunya saja. Nah Banjar itu juga habis dan sanak hubungannya sampai keluarganya nanti keluar ada tangannya perkelahian. Itu Bahari di bawah tahun 80-an lah. Nah ini kan gak ada lagi masalah sepele tapi jadi besar. Masalah itu bisa diselesaikan, mudah diselesaikan, tapi ya karena memang bawaannya itu habis perang saudara. Jadi pada masa Nabi belum diutus begitu pula, gara-gara meletakkan Hajar Aswad itu 4 hari itu sengit pertengkaran, parah ada bertimpasan. Summa tada'u ilal insaf ay adl. Rupanya ketika itu mereka pun saling mengajak antara kelompok satu dengan kelompok yang lain untuk sadar
Artinya adil, berbuat adil. Kayak apa nih caranya nih supaya adil meletakkan hajar aswad itu tuh supaya adil aja mana? Wa fawwadul amra ay amral hajaril aswad ila dhi ra'yin ay sahibi aqlin sa'ibin wa ana. Akhirnya mereka pun menyerahkan urusan masalah peletakan hajar aswad pada tempat asalnya kepada orang yang mempunyai akal yang benar, wa ana, dan berhati-hati dalam mengambil keputusan. Tarakkukin fil amri wa lam yahjad. Akhirnya mereka antara satu dengan yang lain sepakat. Mungkin ini kita ada habis-habisnya gitu. Ini pacangan perang saudara. Bagaimana kita berunding? Kayak apa caranya seadil-adilnya masalah hajar aswad ini kita serahkan kepada orang yang memang kita anggap orang itu punya akal yang benar, maksudnya kada sempurna lah, punya kecerdasan, dan juga ketika memutuskan dalam suatu permasalahan itu tidak tergesa-gesa. Kalau bahasa kita sekarang nih, arif bijaksana. Jadi dalam memberi keputusan itu arif bijaksana, tidak didasari dengan hawa nafsu. Ini masalah kita nih harus kita putuskan nih kepada orang yang bisa kita anggap memutuskan masalah kita ini dengan adil. Tentunya dicari siapa di antara kita itu orang yang memang ketika menghadapi permasalahan itu lemah lembut, tidak tergesa-gesa. Siapa orangnya? Wa sahibur ra'i qila huwa al-Makhzumi akhul Walid wa qila huwa al-Walid wa qila Huzaifah. Maka yang bisa memutuskan permasalahan mereka ketika itu tertuju kepada Al-Makhzumi. Ada lagi Al-Makhzumi ini saudara Walid bin Mughirah. Ada lagi yang mengatakan Walid itu sendiri. Ada lagi yang mengatakan Huzaifah. Cuma dalam keterangan kitab lain itu Al-Makhzumi. Al-Makhzumi itu Abu Umayyah ibnu Mughirah Al-Makhzumi. Jadi permasalahan mereka itu mereka serahkan kepada Abu Umayyah atau Al-Makhzumi. Karena ketika itu yang dianggap orang yang punya kecerdasan, arif lagi bijaksana, memutuskan sesuatu itu tidak tergesa-gesa, itu tertuju kepada Makhzumi atau Abu Umayyah. Karena Abu Umayyah ketika itu adalah orang Quraisy yang paling tuhan. Panuhannya orang Quraisy ketika itu Abu Umayyah Al-Makhzumi. Ya sama lah kayak kita waktu itu. Memang umumnya yang memutuskan suatu permasalahan yang tidak tergesa-gesa itu orang Tuhan. Kalau orang Bali nyambat orang Tuhan itu panjang pikirannya. Jadi ketika memutuskan sesuatu itu bukan berdasar akal semata, bukan berdasar hawa nafsu, panjang pikirannya. Itu orang-orang Tuhan umumnya pulang kalau orang yang masih muda itu banyak tergesa-gesa, akal berpanjang. Artinya tuh mikirkan ke depannya itu kayak apa. Kalau orang-orang Tuhan itu memang panjang, memang kayak ini kayak apa. Beruntun panjang pikirannya. Itu umumnya orang Tuhan. Tapi sepaling ada juga. Nang asalan itu ada juga. Nah, jadi umumnya orang Tuhan itu panjang. Akhirnya masalah mereka meletakkan hajar aswad itu dimintalah supaya Abu Umayyah atau Al-Makhzumi ini karena dipandang orang yang paling tua di kalangan suku Quraisy untuk memutuskan masalah ini. Pokoknya apabila ada adil, perang seadil-adilnya aja mana nih? Fahakama ay sahibu aqlin musibin wa sahibu tarakkukin bitahkimi awwali dakhilin min babis sadnati syaibiyah. Maka ketika itu Al-Makhzumi pun memutuskan
bahwa permasalahan mereka ini akan diputuskan oleh orang yang pertama kali memasuki pintu Ka'bah. Jadi sadaqah syaibiyah. Jadi sadaqah pintu Ka'bah yang memang pintu itu tempat para pelayan Ka'bah masuk. Kebetulan pintu itu tadi disebutkan dengan asyaibiyah. Kenapa? Karena pada masa itu yang memegang kunci Ka'bah itu dari keturunan Syaibiyah, yaitu anak-anaknya Utsman bin Talhah bin Abdiddar bin Qusay. Ini keturunan Qusay, Abdiddar, keturunannya nih yang megang kunci. Adapun Nabi dari Qusay Abi Manaf. Ini masih dari keturunan Qusay, karena anak Qusay itu banyak. Ada Abdiddar, dari Abdiddar inilah yang pemegang kunci Ka'bah. Dari Qusay, Abdi Manaf, ading-ading dari Abdiddar itu ke Nabi. Nah, jadi rombongan Bani Abdi Manaf itu pada masa itu pelayan orang-orang yang naik haji. Jadi ada orang naik haji, memberi makan, memberi minum jemaah haji pada masa itu. Itu hubungan Abdi Manaf, hubungan pihak sebelah Nabi. Adapun yang jaga kunci Ka'bah itu dari Abdiddar, keturunan Abdiddar. Artinya dia sanak dari Abdi Manaf, keturunan Qusay. Yang intinya masih keturunan Fihr, orang Quraisy semuanya. Jadi Abu Umayyah yang mereka anggap orang yang tertua dan mereka anggap yang mempunyai akal yang benar ketika memutuskan sesuatu tidak tergesa-gesa, lemah lembut, itu pun sebenarnya kadang dia memutuskan masalah mereka juga yang kadang kawan memutuskan, tetapi hanya bisa menunjukkan solusi, menunjukkan jalan. Ujar Al-Makhzumi, kalau bahasa kitanya kayak inilah, aku ingin kena awal itu memutuskan nih masalah hubungan mereka. Mana batunya sebiji, sementara kabilah yang lainnya banyak nih kelompok-kelompoknya, masing-masing ada meletakkan Hajar Aswad. Kurang-kurang perang mengkadang mereka putusan di pas perang. Akhirnya kata Abu Umayyah Al-Makhzumi, aku beri usulan, besok siapa yang pertama kali masuk ke Ka'bah, kita minta, kita serahkan masalah ini, dia yang akan memutuskan masalah itu. Itu apa? Saran dari Al-Makhzumi, karena memutuskan tidak bisa juga, maka sarannya minta seperti itu. Artinya Al-Makhzumi menjadikan siapa saja yang bija'li awwali man yadkhulu min dzalikal bab hukman yaqdi bainahum lidaf'in nizali bainahum. Siapa yang pertama kali masuk ke Ka'bah esok pagi, maka masalah ini akan diserahkan kepadanya biar dia yang memutuskan, agar supaya berhenti ini pertengkaran, pertikaian di antara kalian ini bagaimana? Minta keputusan. Wa wujida fi nusratin fahakamu bi sighatil jam'i kama fi ibarati ba'd ulama. Ay fattafaqu ay yaj'alu bainahum awwala man yadkhulu min dzalikal bab hukman yaqdi bainahum. Dalam satu naskah, dalam satu cetakan, bahasanya bukan pahakama tapi pahakamu, artinya tanpa mencari penengah, tanpa mencari Al-Makhzumi, tapi memang tetua-tetua atau pembesar-pembesar Quraisy itu langsung mereka berunding. Mereka sama-sama memutuskan, sepakat mereka, siapapun yang pertama kali masuk ke pintu Ka'bah besok lagi, masalah kita serahkan ke orang itu. Fakana Nabi sallallahu alaihi wasallam awwal dakhilin min dzalikal bab. Rupanya ketika esok pagi
nang pertama kali masuk ke pintu Ka'bah tuh Nabi rupanya. Padahal persenggitaan itu Nabi tidak tahu. Ataukah Nabi umpama sudah merencanakan aku buru-buru gitu. Enggak, Nabi tidak tahu. Karena pertengkaran itu tuh orang atasan, ya pemuka-pemuka Quraisy dah bertengkar tuh. Jadi Nabi kan masih di bawah, bawahan lagi. Jadi gak ada tahu masalah pertengkaran orang-orang atasan itu. Dan keputusan mereka, runding mereka kayak apa gak tahu. Ketika pagi besoknya, rupanya Nabi yang pertama kali masuk ke pintu Ka'bah. Falamma ra'awhu qalu muqirrina lahu sallallahu alaihi wasallam biwasfi amanata hadzal amin wa kulluna naqbaluhu wa nadhhu. Rupanya ketika keesokan paginya Nabi yang masuk pada hulu di pintu Ka'bah itu, mereka pun melihat yang masuk pun Nabi. Qalu, mereka berkata, muqirrina sallallahu alaihi wasallam biwasfi amanati. Mereka semuanya mau berikrar, artinya mengakui bahwa Nabi itu bersifat amanah. Hadzal amin. Ini orang yang masuk ini dia adalah al-amin, orang yang terpercaya, orang yang amanah. Wa kanu yad'unahu qabla an-nubuwati al-amin li ghayati amanatihi wa nihayati diyanatihi. Karena ketika Nabi sebelum diangkat menjadi nabi, orang-orang Quraisy ketika itu menjuluki Nabi itu dengan al-amin. Jadi gelar Nabi Al-Amin itu bukan Nabi sudah jadi, belum Nabi jadi Nabi sudah dapat gelar Al-Amin. Orang yang sangat dipercaya, orang yang sangat amanah. Karena memang memuncak amanahnya Nabi itu. Jadi pas ketika Nabi masuk, mereka berkata, wa kulluna naqbaluhu wa nadhhu. Kami semuanya menerima dan kami semuanya ridha, senang. Keputusan kami ini dia yang memutuskan, maksudnya Nabi. Jadi memang istilahnya ketika Nabi, mereka melihat Nabi itu masuk, ada salah lagi gitu. Gak ada sanksian lagi, apa sudah. Bahwa masalah kita ini yang bisa memutuskan dialah orangnya, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang digelar mereka Al-Amin. Senang berada. Andai kata ketika itu yang masuk ke dulu bukan Nabi, mungkin acok lah. Mungkin karena jadi kenapa? Jelas dah pas masuk dari kelompok ini, satu kelompok yang lain yang dicak lagi ya. Berat sebelah keputusan, kenapa orang inya yang masuk? Nah saya kok kayak tujuh ada dicak lagi. Papadaannya jelas dah. Keputusan itu jelas dah, berat sebelah, jelas ke keluarganya, kebuannya. Tapi ketika Nabi yang masuk, ada sangka-sangka mereka itu ada percaya penuh dengan Nabi, karena memang amanah orangnya. Jadi kan ada, memang sebenarnya kalau itu Nabi orang Quraisy, tapi dari Bani Abdi Manaf atau Bani Hashim, ya lain lagi deh. Tapi mereka sangat yakin dan percaya. Ketika melihat Nabi masuk, berarti musuh dada, anak pas sudah. Masalah kita ini yang bisa memutuskan inilah kurangnya. Fa'akhbaruhu sallallahu alaihi wasallam bi annahum radu ayyakuna sallallahu alaihi wasallam sahibal hukmi fi hadzal mulimmi. Ketika itu Nabi tidak tahu belum. Nah akhirnya mereka pun mendekati Nabi, mereka ceritakanlah, Muhammad, karena Nabi belum jadi Nabi Pak. Muhammad, semalam kami, ya udah 4 hari yang lalu dah, masalah kami ini sudah selesai. Ini masalah mengangkat Hajar Aswad ini ke tempatnya. Ini masing-masing ada yang mengalah, bukunya tahan bertempasan. Akhirnya sepakat berunding, masalah ini kayak apa nih? Siapa namanya Sayyidah?
Kami berunding bahwa siapa yang pertama kali masuk ke Ka'bah itulah yang akan menyelesaikan masalah ini. Nah, kebetulan yang masuk pendahuluan ke Ka'bah engkau, hai Muhammad. Kami ridho, kami senang. Putuskan. Ini masalah kami ini putuskan. Putuskan masalah kami ini fi hadzal mulid, pada masalah perkara yang mendesak, al-amrin nazili minal mukhasamatil azimah. Ini perkara yang mendesak, yang akan menyebabkan pertengkaran yang tambah besar. Ini harus diputuskan. Kau putuskan. Pokoknya kayak apa keputusan lo, kami nerima, kami ridho. Itu ketika Nabi sebelum diangkat jadi Nabi. Jadi apapun sebenarnya yang diputuskan Nabi, apapun yang disambat Nabi tanpa disangsikan, orang-orang Quraisy itu percaya banget. Ibaratnya kadang lagi sangka-sangkaan langsung, apapun yang diputuskan oleh Nabi terima, apapun yang diceritakan oleh Nabi terima. Ada sama takut saking percaya ya orang Nabi sebelum Nabi diutus, karena memang Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebelum diangkatnya Nabi jadi Nabi, memang Nabi itu memang sudah dijaga oleh Allah dari sifat-sifat atau perangai-perangai buruk. Ini sudah ditampa ada. Gaya kita kan banyak juga. Oh ya ini jadi tuan guru, cuma dari tampon, salah sedikit terpilih, ada aja salahnya. Cuman udah begini, kalau orangnya baik orangnya. Tapi awal-awalnya ada baik, akhirnya baik itu baik juga. Mau Nabi kan ada. Jadi ibarat perangai-perangai yang tidak dilihat tidak baik itu ada. Dari awal, dari masa kecil sampai Nabi diangkat jadi Nabi. Bahkan orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy ketika itu percaya sangat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menceritakan kepada Nabi bahwa mereka senang masalah mereka itu akan diputuskan oleh Nabi. Kenapa? Karena masalah itu memang mendesak. Ini menyebabkan pertengkaran yang tambah besar. Hatta kadu bisababiha yang tatilun. Hampir-hampir dengan sebab masalah meletakkan Hajar Aswad, mereka pun hampir-hampir berperang. Ya, ada incaan dan berperang. Jadi, fa'akhbaruhu sallallahu alaihi wasallam bi'annahum radu an yakuna sallallahu alaihi wasallam sahibal hukmi fi hadzal mulimmi wa waliyah. Jadi artinya siapa yang akan menegakkan, mengatur hukum ini dapat diserahkan semuanya ke Nabi. InsyaAllah dalam pertemuan selanjutnya kita lanjutkan. Intinya dalam satu riwayat Nabi membuka sorbannya, diampar ke tanah. Ada lagi riwayat yang mengatakan Nabi minta kepada yang lain. Ada yang mana bisi kain? Ada bisi kain sini. Di ujung Nabi bentangkan. Kalau ibunya segi 4 letakkan. Nabi angkat Hajar Aswad, tanda di tengah-tengah kain. Kemudian masing-masing pemuka pembesar Quraisy itu menguti bincu ke bincu. Jadi 4 bincu ke bincu, 4 bincu ke bincu 4 menguti. Nabinya bagaimana? Jadi yang ini pemuka ini pemuka ini pemuka ini, nabinya di mana? Yang satu riwayat nyebut nabinya di tengah, nguti langsung di tangan. Ibaratnya lalandutan kain tuh, itu nabi. Lalandutan kain yang di atas Hajar Aswad itu nabi. Para pembesar biju ke biju. Kemudian diletakkan ke tempatnya, Nabi pulang yang meletakkan. Cuman itu semua dilakukan mereka ridha dengan apa yang dilakukan Nabi. InsyaAllah dalam pertemuan selanjutnya kita lanjutkan. Sampai di sini mudah-mudahan ada manfaatnya. Ala hadhihi ya wa likulli niyatin sharih wa ila hadratin Nabi al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما نافعا وفهما وحفظا وهداية وتوفيقا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.